sehingga ada pengurangan intensitas cahaya yang diteruskan kepada daerah yang terpecah. Ya, di situ ada hubungan yang eh, lurus ya antara konsentrasi dengan absorbansi yang didapatkan, ya, di mana absorbansi semakin besar maka konsentrasinya pun akan semakin besar. Nah, mekanisme untuk fluorometri ini berbeda dengan absorpsi. Kalau absorpsi kemarin, maka mekanisme eksitasi elektron jika suatu materi yang dikenai oleh suatu cahaya, sinar, akan terjadi eksitasi pada kulit elektron terluarnya. Ya, kemudian mekanisme si elektron tersebut ya berada di lapisan yang tereksitasi, dia tidak akan stabil ya pada kondisi tertentu ya, secara cepat dia akan kembali lagi ke kondisi semula. Ya, yaitu di posisi yang ground state di awal. Nah, daerah pengukuran fluorometri di sini ada pada area visible. Ya, ada di sini, di floor ini ya, untuk absorpsi dan juga ada emisi untuk fluoresensi ya, sehingga di sekitaran UV ataupun visible. Nah, kemarin saya sampaikan juga bahwa suatu elektron ya, jika suatu materi jika dikenai oleh sinar ya, dia akan mengalami banyak aktivitas ya. Kalau pada UV vis ya, pada sinar UV dan juga visible maka ada yang terabsorpsi ya, kemudian dia tereksitasi pada yang luar gitu, kemudian dia tidak stabil, dia akan kembali lagi pada kulit dasar ya dengan cara mengemisi. Ya, mengemisi pun juga akan memancarkan panjang gelombang tertentu. Nah, materi pembahasannya adalah daerah pengukurannya serta hal-hal yang berbeda dan juga yang sama dengan spektrofotometri UV vis. Kalau yang fluorometri itu metode analisis kimia berdasarkan sifat fotoluminesennya, ya di mana dia memandarkan cahaya yang diserap, ya dibendarkan oleh suatu senyawa kimia. Ya, jadi memendar untuk fluorometri ini ya seperti fosfor, ya fosforesensi, ya itu juga masuk dalam fotoluminesensi. Ya, sifat daripada fotoluminesens senyawa kimia itu dia akan mengalami mekanisme emisi ya, mengemisikan sebagian energi yang telah diserap saat eksitasi, ya kemudian sewaktu akan kembali ke tingkat dasar. Ya, sehingga pada saat dia kembali ke ground state, ya kemudian dia akan uh, mengemisi cahayanya, ya mengemisikan cahayanya sudah diserap saat eksitasi itu. Oke. Kemudian pengukuran dilakukan pada cahaya yang diemisikan, ya bukan yang ditransmisikan. Ya, sehingga untuk yang fluorometri ini sensitivitas metodenya lebih baik jika dibandingkan dengan metode absorpsi, ya di mana batas noise-nya itu dia lebih rendah. Ya, untuk fluoresensi satu molekul dikarakterisasi oleh dua aspek spektrum, yaitu spektrum eksitasi dan juga spektrum emisi. Ya, jadi pada saat dia tereksitasi, pada saat dia naik ke posisi eh, kulit elektron yang tereksitasi, ya sampai dia kembali lagi ke emisi. Ya, spektrum emisi itu dia akan menghasilkan ataupun memancarkan panjang gelombang emisi, ya, kemudian panjang gelombang eksitasi maksimum yang dikeluarkan oleh energi ataupun materi tersebut, ya, oleh materi dari elektron tersebut. Nah, senyawa kimia menyerap energi radiasi elektromagnetik untuk eksitasi, di mana kemarin ya S sama dengan H dibagi dengan panjang gelombangnya. Saat kembali ke tingkat dasar, maka kehilangan sebagian energinya. Ya, pada saat kembali ke tingkat dasar, maka kehilangan sebagian energinya karena adanya tumbukan antar sesama molekul analit ataupun tumbukan antar molekul analit dengan molekul pelarut yang ada di sana. Ya, sehingga energi yang diemisikan, ya emisi itu sama dengan rumusan untuk absorpsi ya.
di mana H dikalikan C dibagi dengan panjang gelombang emisi. Ya, sehingga E emisinya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan E absorpsi. Ya, jika demikian maka dia berkebalikan dengan panjang gelombangnya. Ya, maka panjang gelombang yang emisi dia akan lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang saat absorpsi. Oke, energinya lebih kecil ya sehingga panjang gelombangnya akan lebih besar. Nah, senyawa yang dapat berfluoresensi itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki gugus aromatis, ya, senyawa heterosiklik dan juga molekul dengan sistem yang terkonjugasi. Ini sama seperti kemarin kita pembahasan untuk spektrofotometri UV vis ya. Adanya gugus auxokrom ya dan juga kromofor dan juga auxokrom. Ini sama ya, ada aromatis, ada heterosiklik dan juga sistem yang terkonjugasi. Nah, ini ada mekanisme eksitasi elektronik ya saat luminescence. Ya, pada saat dia naik energinya E, ya dia akan mengeksitasi ya, eksitasi dari kondisi ground state menuju ke excited state. Ya, ground state itu ada di awal ini, ya, ground state, kemudian dia naik ke excited state. Ya, naik ke excited state. Kemudian pada saat di posisi excited state, ya dia kembali lagi, ya dia kembali ke kondisi ground state-nya, maka dia akan mengemisikan. Ya, ini energinya. Ya, sehingga energinya untuk yang absorpsi kan di sini lebih besar ya dibandingkan dengan energi pada saat diemisi. Ya, karena kalau pada absorpsi itu ada di daerah sini, ya, kemudian kalau pada emisi itu di daerah sini. Ya, sehingga energinya lebih kecil, ya. Dengan energi yang lebih kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Oke, ini ya gambaran umumnya. Saat dia tereksitasi, maka dia akan terabsorpsi. Absorpsi ya tereksitasi, kemudian pada saat kembali lagi ke kondisi semula, maka dia akan mengemisikan. Bisa dipahami ya? Elektron ini, elektron ya akan tereksitasi ke excited state yang ada di atas, ya. Kemudian pada posisi atas dia tidak stabil ya, maka pada saat dia kembali ke kondisi yang lebih stabil ya di ground state, maka dia akan mengemisikan cahaya di sana. Oke. Kemudian untuk ada dua jenis ya sifat daripada luminescence senyawa kimia, yaitu fluoresensi dan juga fosforesensi. Ya, kalau fluoresensi itu pendar cahayanya hilang saat radiasinya dihentikan. Ya, pendar cahayanya hilang saat radiasi dihentikan. Ya, ini contohnya adalah pada rambu lalu lintas, ya warna hijau untuk pendar fluornya. Pada saat dimatikan, ya maka dia akan hilang juga warna hijaunya. Ya, kemudian contoh yang lain adalah pada pasta gigi, ya pasta gigi berfluoride, begitu kan untuk iklannya. Ya, ini pun juga demikian. Ya, pada saat gigi kita dikenai oleh suatu cahaya, maka kita bisa eh, ditangkap ya cahayanya, ya warna warna pendarnya, warna kilaunya dari cahaya eh, dari asal dari gigi, begitu ya. Kemudian pada saat ditutup, ya dengan menggunakan bibir, begitu, maka cahaya tersebut sudah langsung redup. Ya, banyak digunakan untuk analisis kimia, sebab banyak senyawa kimia, baik itu organik dan juga anorganik, yang memiliki sifat luminescent. Ya, berbeda dengan fluoresensi. Kalau yang fosforesensi, ya, maka dia ada jeda waktu beberapa saat untuk dia bisa off, ya, setelah sinar yang mengenainya itu dipadamkan. Ya, karena dia akan menyimpan energi lebih lama untuk yang fosfor. Ya, contohnya adalah pendar cahaya pada kunang-kunang. Ya, meskipun sudah tidak bersinar lagi ya, dimatikan untuk sumbernya, ya maka dia akan tetap nampak begitu. Nah, ini adalah waktu relaksasi. Waktu relaksasi pada fluorometri itu adalah 10⁻⁹ sampai 10⁻7 detik. Ya, fluorometri dia lebih cepat begitu ya. Kalau yang fosforimetri itu 10⁻⁴ detik. Ya, sedikit
Jadi jangan dibayangkan lama begitu ya, karena 10 detik ini sangat sangat cepat sekali. Ya, tetapi jika dibandingkan antara fluorometri dan juga fosforimetri, ya maka fosforimetri itu lebih lama sedikit jika dibandingkan dengan yang fluorometri. Oke ya, di sini eh, akan nampak kelebihan metode fluorometri ya dibandingkan dengan spektrofotometri UV vis. Kepekaannya lebih besar sampai 1000 kali, ya dapat mengukur analit dengan konsentrasi 10⁻9 sampai 10⁻12 molar. Ya, jadi dia lebih sensitif begitu ya. Kalau yang UV vis itu hanya 10⁻6 molar. Ya, kemudian beberapa zat yang tidak berpendar dapat diubah menjadi senyawa berpendar dengan penambahan bereaksi tertentu. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan larutan kita itu dia berpendar, maka kita bisa tambahkan bereaksi-bereaksi tertentu. Contohnya di sini adalah dengan adanya penambahan pengompleks dan juga vitamin C ya untuk adrenalin. Ya, diubah menjadi adrenolutin yang berpendar dengan penambahan kompleks FECN6, 3-min dan juga vitamin C. Ya, sehingga yang tadinya susah untuk kita amati dengan kasat mata, ya, maka dia bisa uh, nampak begitu. Kemudian vitamin B1 yaitu tiamin menjadi tiokrom yang berpendar dengan penambahan FeCN6 juga. Ya, kemudian ion Al3+ dengan alisarin, ya ini semuanya sudah tahu ya untuk identifikasi Al3+ ya pada saat mata kuliah kualitatif. Oke, nanti kita bisa lihat warna yang menarik di sana. Tetapi di sini ada kelemahan, ya di mana pada konsentrasi besar itu terjadi efek saringan dalam, ya di mana dia karena terlalu besar konsentrasinya, ya maka intensitas sinar yang dibendarkan itu dia tidak sebanding lurus dengan konsentrasi analit. Ya jika konsentrasinya terlampau besar. Ya oleh karenanya sama halnya dengan spektrofotometri UV vis, ya kita juga harus melakukan optimasi, ya memilih besaran konsentrasi yang kita bisa ukur ya saat menggunakan spektrofotometri UV vis. Ya ternyata di sini pun juga sama ya untuk yang luminescence, ya untuk yang fluorometri dan juga fosforimetri. Ya kemudian di sana itu terjadi efek pemadaman sendiri ataupun disebut sebagai self quenching. Ya self quenching, pemadaman secara sendiri disebabkan karena apa? Disebabkan karena konsentrasi analit yang terlampau besar. Ya, kemudian adanya ion-ion tertentu yaitu Fe3, ya, CO2, Ne2 dan juga CO2. Ya, ini adalah mekanisme dari self quenching. Oke, itu adalah kelemahannya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya self quenching-nya ini seperti yang kemarin ya tidak memenuhinya hukum Lambert-Beer yang terjadi di sana. Ya, di mana self-cleansing ini mekanismenya terjadi adanya pengurangan, ya, pengurangan intensitas fluoresensi atau cahaya, ya, cahaya yang dihasilkan oleh senyawa tersebut. Oke, tentunya eh, baik dilakukan analisis ya pada senyawa-senyawa yang biologis ataupun tidak, ya, yang organik ataupun yang anorganik. Oke, yang tadi saya sampaikan bahwa self cleansing itu bisa terjadi karena terlampau tinggi konsentrasi yang kita aplikasikan, ya kita terapkan. Ya, karena dengan konsentrasi yang tinggi, maka molekul-molekulnya akan cenderung berdekatan, begitu ya, satu dengan yang lainnya. Ya, maka terjadi interaksi antar molekul yang mengakibatkan penurunan emisi cahaya. Ya, maka di sini adanya penurunan emisi cahaya itu pendar fluornya, ya dia tidak lagi naik sesuai dengan konsentrasinya, ya maka dia turun.
Ya. Kemudian bisa juga karena banyak ya kasus bisa pakai transfer energi ya, kemudian apalagi ya, yang tadi ada beberapa beberapa apa namanya itu unsur ya yang terikat di sana ya, sehingga dia akan mempengaruhi kestabilan ya daripada cahaya yang dihasilkan. Kemudian untuk analisis kuantitatif ya, ternyata si spektrofluor ya, si fluorometri dan juga fosforimetri ini bisa juga dipakai begitu ya. Sama seperti spektrofotometri UV vis, dia menggunakan hukum Lambert-Beer ya, di mana banyaknya berkas sinar yang dipendarkan ya, fluoresensi dipendarkan sebanding dengan banyaknya berkas sinar yang diserap. Ya, di mana banyaknya sinar yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi zat. Oke, sama ya, banyaknya sinar yang dipendarkan itu sebanding dengan konsentrasi. Sehingga ada rumusan F sama dengan K dikalikan dengan C. Intensitas sinar yang dipendarkan ya sama dengan tetapan kalikan dengan konsentrasi. Ya, apapun itu konsentrasi satuannya. Ya, sehingga untuk yang floornya yang dipendarkan itu akan sebanding lurus dengan konsentrasinya. Di mana kadar sampel dibandingkan dengan standar seperti yang kemarin caranya ya dengan perbandingan standar, dan yang kedua adalah dengan menggunakan kurva kalibrasi. Ya, ini sama ya pengukurannya dengan spektro fotometer UV vis. Kemudian ini tolong untuk disiapkan ya tugas baca kation dan juga anion anorganik yang dapat dianalisis dengan fluorometri, bidang-bidang yang memanfaatkan analisis metode fluorometri, faktor yang mempengaruhi fluoresensi, dan juga gugus fungsi yang mampu menghasilkan cahaya fluoresensi. Ya, ini tolong untuk disiapkan. Nanti kita bisa diskusikan di pertemuan besok, ya di hari Selasa. Oke, kemudian beberapa senyawaan yang berfluor tadi sudah disampaikan ya, dia aromatis begitu ya, kemudian memiliki ikatan terkonjugasi ya. Kemudian contoh yang ada di sini maka dia adalah benzen ya, ada toluen ya, ada fluorobenzen, ada klorobenzen dan seterusnya. Ya, di mana daerah untuk fluoresensinya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, ini bidang ya, yang bisa digunakan ya di bidang biokimia, farmasi dan juga steroid untuk protein asam amino ya, bisa juga ternyata untuk bahan obat ya seperti morfin ya, aspirin ya, untuk vitamin juga bisa di thiamin, riboflavin, C dan juga DE. Untuk enzim ya di bidang pertanian juga diaplikasikan pada beberapa jenis pestisida dan juga aflatoksin ya di industri untuk senyawa-senyawa aromatis dan juga deterjen. Ya, ini adalah gambar dari beberapa senyawaan yang bisa menghasilkan pendar fluor ya untuk spektrofluorometri. Oke, ini tolong dibaca kalau bisa. eh, Basicnya adalah dari paper ya, basicnya dari publikasi ya. Tolong untuk sedikit diresum ya untuk jurnalnya, ya, jurnal yang memanfaatkan analisis dengan menggunakan fluorometri. Ya, ini tolong untuk dicari, kemudian kalian masukkan ke Hebat e-learning ya. Itu sebagai tugas ya untuk materi fluorometri. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk fluorometri? Ya, konsepnya hampir sama seperti spektrofotometri ya, tetapi prinsip kerjanya ya ataupun mekanisme yang terjadi di sana itu berbeda. Ya, kalau yang spektrofotometri ya itu adanya mekanisme eksitasi elektron, ya ada mekanisme absorpsi. Kalau yang ini untuk yang pendar fluor ya ataupun fosfor ataupun luminesen atau yang kalian kenal sebagai fotoluminesen, yaitu mekanisme emisi ya, kembalinya elektron tadi pada kondisi yang excited state menuju ke kondisi ground state. Ya, jadi kondisi kembalinya elektron dari kondisi yang excited state menuju ke ground state ya, ini dia akan mengemisikan cahaya.
Oke, saya tunjukkan satu slide lagi untuk yang spektrofluoro. Ya, biar lebih paham. Oke, penyerapan energi oleh molekul memungkinkan adanya eksitasi, fluoresensi, dan juga fosforesensi. Ya, tadi sudah sedikit disinggung tentang fluoresensi dan juga fosforesensi. Banyak senyawa kimia memiliki sifat fotoluminescen, ya, dapat dieksitasi oleh cahaya dan memancarkan kembali sinar dengan panjang gelombang yang sama ataupun berbeda dengan yang semula. Tadi sudah kita bahas ya bahwa eh, energi yang energi yang teremisi yaitu lebih kecil dibandingkan dengan energi yang pada saat diabsorpsi. Ya, sehingga panjang gelombangnya pun juga akan berkebalikan. Ya, panjang gelombangnya akan lebih besar, begitu ya untuk yang emisinya. Kemudian dua peristiwa fotoluminescen ya yaitu fluoresensi dan juga fosforesensi. Ini nanti saya masukkan untuk PowerPoint-nya. Untuk yang luminescent yaitu sebagian molekul dalam keadaan ground state berada dalam keadaan singlet. Ya, untuk yang luminescence-nya. Molekul dalam keadaan singlet ya bisa dalam keadaan triplet. Ya, untuk yang singlet itu dia spin elektronnya berpasangan. Untuk yang triplet itu spin elektronnya tidak berpasangan. Ya, jadi bisa saja spin elektron. Spin elektron itu yang kayak gimana? Gini ya. Ya, ini yang tidak berpasangan ini cuma satu aja. Ya, karena pada kondisi dia ground state, yaitu dia bisa memungkinkan bentuknya adalah singlet ataupun yang triplet. Ya, kemudian energi keadaan triplet sedikit lebih rendah dibandingkan dengan energi keadaan singlet. Ya, energi keadaan triplet sedikit lebih rendah ya dibandingkan dengan energi di keadaan singlet. Ini adalah fotoluminescen. Kemudian, nah ini tadi untuk yang ground singlet state, ya ada excited single state dan juga excited triple state. Ya, kalau tereksitasi maka eh, kondisi yang tereksitasi, ya ini ada beda. Yang satunya ke arah ke atas, yang satunya ke bawah, gitu ya. Kalau yang triple state maka ke atas dan juga ke atas. Ya, maka di sini diperlukan. Nah, kalau dikatakan apa? Keadaan triplet sedikit lebih rendah ya dibandingkan dengan energi keadaan singlet. Oke, ya. Ini diagram daripada fotoluminescen. Untuk mekanisme yang ada mekanisme absorpsi ya di mana elektron mulai dari ground state ya dari S0 menuju ke S2. Ya, ini bukan strata 2 ya, tetapi elektron tereksitasi ya pada posisi yang S2. Oke, kemudian dia melakukan kondisi yang disebut sebagai internal conversion, ya internal conversion. Kemudian dia mengalami mekanisme fluoresensi. Ini fluoresensi. Ya, jadi kembali ya apa namanya spin elektronnya. Ya, kemudian dia eh, kembali ke kondisi yang ground state ya dengan memancarkan panjang gelombang tertentu. Ya, nanti ada istilah-istilahnya. Apa itu internal conversion, ya, vibrational relaxation, ya, intersystem crossing. Ya, nanti ada eh, definisinya masing-masing. Vibrational relaxation, ya itu juga ada. Ya, kemudian di sini ini kita bisa lihat panjang gelombang yang ada di bawah ya, absorption itu dari S0 ke S2 ataupun dari S0 ke S1 ya bisa saja terabsorpsi ya posisi absorpsi bisa ke S2 ataupun S1 begitu ya. Oke, kemudian intersection ya posisinya itu dia intersection eh, ada di posisi ini ya kemudian dia kembali ke ground state ya sehingga untuk yang fluorescent yaitu dari S1 ke S0 ataupun yang fosforesensi ya kalau fosforesensi itu kondisi yang tanpa mengalami intersection ya dari T1 menuju ke S0 ya jadi kondisi yang spinnya itu sama ya itu dari S1 ke S0 yaitu untuk fluoresensi
Dan juga untuk fosforesensi itu spinnya mengalami perubahan, ya perubahannya dari kondisi yang tereksitasi menuju ke ground state. Oke, ya. Ini bisa diamati. Dari S0 ya menuju ke S1. Ya, S1 posisinya, kemudian S2 yang tereksitasi. Absorpsi, oke. Kemudian ini sama juga, S0 ke S2, S0 ke S1 juga absorpsi. Kemudian posisi yang masih sama di S1, ya S1 ke S0 itu adalah fluoresensi. Oke, kemudian dia mengalami apa? Perubahan ke T1 ya. Ya, T1 itu adalah kondisinya seperti ini. Jadi spinnya itu satu arah. Ya, kondisi spinnya satu arah ke atas dan ke atas semuanya. Ya, ini ada intercrossing ya, ataupun intersection dari S1 ke T1. Ya, T1 ke T1, kemudian pada saat kondisi T1 ada di bawah ini, ya, kondisi T1 ada di bawah ini, kemudian dia kembali ke ground state, ya, ke fosforesensi di sini ya. T1 menjadi S0. Ya, di mana dia energinya pasti akan berbeda ya dengan energi yang semula. Ya, ini pun juga yang tadinya membedakan antara fluoresensi dengan fosforesensi. Nah, ya, ada waktu yang diperlukan untuk pemadamannya. Ya, siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat itu tadi. Oke, oke ya, nanti dibaca kembali ya, dibaca di rumah ya untuk mekanisme fluoresensi. Kemudian deaktivasi molekul tereksitasi, di mana merupakan suatu proses kembalinya molekul yang tereksitasi ke keadaan asas, ke keadaan semula dari kondisi S1 ataupun T ke S0. Ya, tanpa pemancaran sinar, ya, itu ada mekanisme-mekanisme berikut, yaitu pengendoran vibrasi atau vibrational relaxation, ada VR tadi ya, ada gambarnya, kemudian internal conversion, ya itu tanpa pemancaran sinar, kemudian pradisosiasi, disosiasi keluar, intersystem crossing, dan juga self quenching, ya pemadaman sendiri tadi ya, self quenching itu juga ada pada mekanisme ini, ya di sini. Oke, kemudian dengan melakukan pemancaran sinar, ya dengan aksi yaitu pemancaran sinar yaitu fluoresensi dan juga fosforesensi. Untuk vibrational relaxation, ya, vibrational relaxation itu seperti ini. Perpindahan energi vibrasi dari molekul yang tereksitasi, ya, molekul yang tereksitasi kehilangan energi eksitasi vibrasionalnya lewat suatu tumbukan menjadi keadaan yang vibrasional. Ya, S2, kemudian terjadi sangat cepat, ya, dalam 10 pangkat min 3 detik. Ya, dapat terjadi pada tingkat energi elektronik tereksitasi ataupun kondisi dasar. Ya, nanti dicek ya kembali. Nah, ini ya dari VR. VR itu posisi S2 ke S1 begitu ya. Vibrational relaxation. Oke, kemudian internal conversion ya, di internal conversion ini ada perpindahan energi dalam satu molekul. Eh, internal conversion tadi ya dari posisi sama ya S2 ke S1 ya ataupun T2 ke T1. Dapat terjadi jika kedua tingkat energi elektronik tersebut berdekatan sehingga terjadi tumpang tindih di antara tingkat energi vibrasinya. Pradisosiasi bagaimana? Yang lanjutan daripada isi, ya, di mana perpindahan elektron dari suatu tingkat energi elektronik tereksitasi ke tingkat energi vibrasi yang lebih tinggi dari tingkat energi elektronik tereksitasi yang lebih rendah. Oke, perubahan-perubahan ini ada definisinya masing-masing ya.
Kemudian kalau yang disosiasi itu putusnya suatu ikatan dalam molekul karena menyerap energi sinar tanpa didahului peristiwa konversi ke dalam, ya, di mana elektron dia ikatannya terlepas ya untuk disosiasi. Kemudian kalau konversi ya external conversion ya ataupun EC begitu ya, dia mekanisme adalah perpindahan energi elektronik akibat antaraksi molekul yang tereksitasi dengan molekul lain. Ya, tidak ada pemancaran sinar di sini, di mana energi yang dipindahkan adalah energi elektronik. Kemudian ini adalah inter-system crossing, ya, yang berbahaya pembalikan arah spin ya dari dari menjadi triplet, ya, dari singlet menjadi triplet. Ya, dapat mudah terjadi jika tingkat energi vibrasi dari S overlapping dengan tingkat energi vibrasi dari T. Oke, intercrossing section. Kemudian SQ adalah self-balancing, ya, di mana intensitas fluoresensnya berkurang karena adanya tabrakan antar molekul sendiri. Pemadaman ya, dieksitasi dari satu molekul analit yang tereksitasi sehingga tidak ada sinar yang diemisikan. Nah, contohnya adalah oksigen bagi senyawa poliaromatis, ya, satu hidrokarbon. Oke, kalau yang fluoresensi itu dari S1 ke S0, ya, waktunya singkat 10-8 detik. Ya, jika eksitasi dihentikan, maka fluoresensi akan terhenti. Kemudian ini energinya sama ya, energi foton sama nilainya dengan energi yang diserap oleh suatu molekul. Ya, sehingga tidak ada perbedaan energi antara absorpsi dan juga eksitasi. Kalau yang fosforesensi, maka di sini ada perbedaan. Ya, waktunya lebih lama, 10-4 detik. Ya, jika eksitasi dihentikan, maka fosforesensi masih dapat berlangsung. Ya, tetapi berlangsungnya itu tidak lama, begitu ya. Oke, karena dia sudah mengalami arah spin, ya, yang tadinya spinnya ke atas, sorry, ya, terjadi perubahan arah spin, ya, sehingga dia diperlukan waktu yang lebih lama untuk berada pada posisi yang ground state-nya. Oke ya, efisiensi fluoresensi bilangan yang menyatakan perbandingan mol yang berfluoresensi dan juga jumlah total mol yang tereksitasi. Rumusannya adalah jumlah mol yang berfluoresensi dibagi dengan jumlah total mol yang tereksitasi. Oke, ini ada satuan-satuannya, kemudian ada rumusannya. Oke, ini kita lanjutkan besok ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Ya, silakan. Ada yang belum absen tadi? Aci ada nggak? Saya, Pak. Nama Velen. Permisi Pak, atas nama Siti Kunhairia tadi belum absen. Oke, sudah. Terus, Atas nama Anggi Priya Silvianti, Pak. Belum oke, absen. sudah. Dimas ini yang sakit ya? Velen Gilang, Pak. Sudah. Ya, terima kasih, Bapak. Aji Mukti ada? Aji nggak ada, Aji? Mahardika? Oke, baik. Kita lanjutkan besok ya. Untuk sedikit ya saya ulang kembali tentang fluoresensi di kelas. Terima kasih, selamat belajar. Nanti beberapa akan saya masukkan ke Hebat Learning ya, untuk PowerPoint-nya. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Ya, Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.